Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PSBB Podcast Sharing bareng Bu Mus. Teman-teman, jadi kesempatan pada siang hari ini Ibu Mus ada mau sharing-sharing bareng temen dulu kuliah yang sekarang jadi dosen muda di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Jogja. Ya, mari kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu Bu dosen. Bu dosennya mana ya? Diundang dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Masya Allah. Sehat Bu? Alhamdulillahirobbilalamin. Butik sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Itulah. Ini kok deg-degan ya? Soalnya aja ya Bu ya. Kita kayak mau interview kerja gitu. Oke. Teman-teman semuanya, jadi alhamdulillah kesempatan pada Jumat hari ini 11 Juni 2021 jam 2 siang Bu Mus akan ngobrol-ngobrol sama ibu dosen cantik yang juga baik hati ya kan, terus berprestasi. Masya Allah, itu doa ya, amin. Dosen muda di fakultas apa Bu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga. Wah, subhanallah. Sampai tahun ini ya. Sampai tahun ini ya, nggak tahu ya tahun besok. Ya, wis. Bu, kita mulai sharing-sharing ya. Jadi kan udah lama nih nggak ketemu, terus pengen deh cari insight yang positif dari seorang kita gitu ya, yang menjalani peran sebagai seorang istri, terus ibu, dan juga dosen muda di kampus UIN gitu. Boleh diceritakan dulu perkenalan, nama, terus kegiatannya apa? Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak ngajar nih ya. Kebiasaan intronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temannya, followersnya Bu Mustika. Perkenalkan, saya teman dekatnya Bu Mustika. Jadi kita kenalnya dulu waktu S1 semester berapa? 3 kalau nggak salah ya. Kenal, kita sama-sama di Universitas Islam Indonesia, ambil jurusan manajemen, konsentrasinya pun sama, SDM. Kemudian S2-nya itu di UGM, jurusannya manajemen juga. Pada saat itu memang habis lulus, karena memang sudah tahu pengen jadi apa, jadi nggak ada tuh waktu galau-galau harus kemana ya, mau kerja apa ya, itu nggak ada gitu. Jadi langsung tahu, oh aku mau jadi dosen gitu, jadi langsung apply di mana nih universitas yang pengen dijajaki gitu. Kemudian beberapa dosen waktu itu kalau minta direkomendasiin, kalau nggak mau jauh-jauh ya di UGM aja ya, di Magister Science-nya gitu, ambil manajemen biar linear. Kalau dosen kan memang biasanya harus linear gitu ya. Ya udah, terus 2 tahun sekolah. Jadi di saat teman-teman yang lain mungkin lagi sibuk-sibuknya ikut job fair gitu ya, galau-galau cari kerjaan, itu pada saat itu enggak, karena galaunya cuma galau ngerjain tugas dan lain sebagainya, jadi belum ngerasain euforia habis lulus terus cari kerja, itu belum ngerasain, baru ngerasain tuh setelah S2 gitu. Jadi 2 tahun kuliah, terus apply sana sini, tapi pada saat itu memang karena bukaan dosen itu kan memang tidak terprediksi ya, jadi ada universitas yang buka, ada yang enggak gitu ya. Jadi saya tuh daftarnya ke semua jenis pekerjaan yang memang bisa saya masuki, nggak cuma dosen pada saat itu gitu, karena susah juga kalau memang belum ada yang buka gitu, terus kita apply itu ya juga nggak bakal direspon sama universitasnya gitu kan. Jadi
Tika juga sempat tahu ya, sempat daftar di BI kan ya waktu itu, Iya. terus sampai sekian apa namanya, sekian tahap, terus akhirnya nggak bisa lanjut, terus daftar lagi di tempat lain gitu, sampai pada akhirnya alhamdulillah itu keterima di UIN. Jadi S1-nya UII, S2-nya UGM, ngajarnya sekarang di UIN Sunan Kalijaga, jadi masih di Jogja aja. Gitu Bu Mus. Kalau yang lainnya kurang lebih Bu Mus tahu ya. Oke, ya. Alhamdulillah. Bu, ini dong, dulu itu kan memang cita-citanya mau ngajar kan, jadi dosen. Nah, apa sih yang menguatkan Bu Ita untuk, wah kayaknya memang aku fokusnya memang di dosen deh. Gitu tuh yang menjadi triggernya apa? Karena memang kalau basically untuk kayak ngajar gitu ya, kayak ngajarin, ya itu tuh emang suka. Jadi Tika nih minta ajarin apa gitu, aku pasti seneng gitu. Kalau memang punya kemampuan gitu ya, seneng ngajarin. Apalagi aku nih anak pertama, adiknya 3, jadi kayak jiwa-jiwa ngajarin itu tuh ada. Ya, kamu harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, karena sebagai kakak gitu pasti ingin mengarahkan. Terus apa namanya? Sebenarnya waktu SMP, SMA itu belum ada kepinginan jadi dosen, itu belum ada. Jadi malah justru nggak tahu ya pengen apa ya nanti gitu. Nah, baru terarahkan itu waktu S1. S1 kebetulan Abah ya, Abah kalau saya manggil, ayah maksudnya, itu mengarahkan gimana kalau kakak jadi dosen aja gitu. Nah, itu belum dapat gambaran nih jadi dosen itu kayak gimana gitu ya. Terus lihat-lihat ya dosen-dosen kita ya, lihat dosen-dosen kita gitu kok kayaknya enak ya, waktunya fleksibel, nggak harus di kantor gitu ya. Apalagi nanti kita perempuan nih, punya anak ya, ada suami gitu. Jadi kayaknya bisa lebih fleksibel. Jadi sebatas itu aja. Oh, enak nih kalau jadi dosen bisa fleksibel waktunya. Udah sebatas itu aja. Cuman semakin kesini kok dukungan dari dosen-dosen ya, waktu itu juga ada Bu Trias ya. Itu kayak semakin menguatkan kayaknya memang dunia dosen tuh bukan cuma itu aja. Ada sesuatu yang itu juga menarik gitu, kayak riset, pengabdian kepada masyarakat, dan itu tuh aku suka gitu loh. Jadi yang berhubungan dengan orang lain itu tuh suka gitu loh. Cuman bedanya mungkin kalau kayak CS, customer service itu yang dihadapi adalah pelanggan yang nasabah-nasabah mungkin ya, kalau di bank. Kalau aku yang dihadapi ya mahasiswa, dan itu menyenangkan gitu. Aku suka gitu. Yang paling penting suka dulu sih gitu, jadi enak aja sih ngejalaninnya. Apalagi waktu itu diberi kesempatan juga sama Bu Trias untuk membantu menjadi asisten dosen, itu semakin menguatkan pengalaman juga gitu ya. Oh, menghadapi mahasiswa tuh kayak gini, cara ngajar tuh kayak gini gitu. Akhirnya semakin termotivasi gitu sih Bu Mus. Wah, berarti memang sesuai passionnya ya Bu ya. Emang suka ngajar, terus ada kesempatan untuk ngajar, dan disupport sama lingkungan, sama orang-orang sekitar juga. Jadi langsung apa ya namanya, udah terfokus untuk jadi apa? Fokus untuk kayak Bu Tika inget nggak yang jadi relawan di Synergy juga, itu seneng gitu, seneng bisa ngajar. Jadi mau ngajar anak SD, TK, SMP, SMA, bahkan sekarang mahasiswa, itu seneng aja gitu. Oke. Gitu. Ini Bu, berarti udah berapa tahun ya jadi dosen ya? Udah dari 2017 ya, berarti 18, 19, 20, 21 ya, mau 4 tahun ya. 4 tahun. Dari 2017 Maret. 4 tahun ya Bu ya. Nah, selama 4 tahun ini Bu, boleh cerita nggak prosesnya atau suka dukanya jadi dosen itu? Ternyata ada tantangannya apa gitu, terus hal-hal yang bisa apa ya, bisa jadi cerita gitu selama jadi dosen. Selama jadi dosen, jadi dulu awalnya taunya kalau dosen itu ngajar, udah gitu, taunya itu aja. Oh, ngajar, cuman pesertanya mahasiswa, agak anak-anak yang lebih gede aja gitu, sebatas itu. Tapi ternyata enggak, dosen itu punya tugas utama tridharma, pengajaran ya atau pendidikan gitu ya, ngajar, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau teman-teman itu mungkin ngelihat dosennya itu
kok nggak ke kampus ya gitu ya, kok nggak ada di kantor ya gitu. Bisa jadi dia melakukan riset di luar atau melakukan pengabdian masyarakat gitu. Jadi dosen tuh berarti kerjaannya juga bukan ngajar, itu aja. Itu yang pertama aku dapat ya waktu pertama kali. Jadi dulu fokusnya cuma ngajar-ngajar, padahal ternyata kalau kita mau naik jabatan akademiknya itu kita juga harus risetnya harus banyak, harus nulis gitu ya. Terus kita juga harus melakukan pengabdian ke masyarakat macam-macam, entah itu sosialisasi, entah itu apa gitu. Jadi itu pertama yang bikin aku terbuka lagi, oh ternyata dosen itu gini kerjaannya gitu. Terus apa suka dukanya apa ya, macam-macam sih, nggak dianggap sama mahasiswa ya, diremehin itu tuh sering banget. Karena ini nggak tahu nih positif apa enggak ya, kayak sok muda gitu ya. Jadi banyak yang ketika masuk kelas itu pada agak-agak kaget gitu mungkin ya, tapi saya kok berani naruh tas di depan meja gitu ya, ini siapa nih orang gitu ya, dikiranya mungkin mahasiswa atau kakak angkatan gitu. Tuh banyak juga ya waktu pertama kali ngira itu, saya tanya, ternyata banyak yang ngira tuh asisten dosen, ada juga kayak gitu. Jadi ini plus minus apa gimana nih Bu? Bagusnya apa negatifnya nih, jadi bingung gitu ya. Serunya gitu ya. Terus saya seperti yang saya bilang tadi, kita menghadapi mahasiswa itu kan udah yang berani-berani gitu ya, udah yang orangnya tuh lebih vokal gitu dibandingkan yang anak-anak SD, SMP, SMA lebih vokal. Jadi sering mendapat pertanyaan-pertanyaan yang sometimes kadang juga saya tuh belum bisa menjawab pada jam itu. Coba kamu dikasih pertanyaan, Bu, tanya ini, tapi kamu nggak bisa jawab gitu ya. Aduh, gimana nih? Itu pertama kali juga sempat shock gitu ya. Saya harus jawab apa ya gitu. Akhirnya yang ngeles aja. Nanti saya jawab di pertemuan berikutnya ya. Bisa kayak gitu. Itu pengalaman-pengalaman. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah semakin, karena sudah tahu ya pola suasana belajar mengajar kalau sama mahasiswa kayak apa. Itu sih, tapi kalau sampai sekarang alhamdulillah seru, menyenangkan, karena kita ketemu dengan berbagai macam mahasiswa, jadi bisa muda terus mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu, karena kita juga harus update anak-anak muda. Seneng banget gitu, apalagi apa ya namanya, karena hampir umurnya tidak jauh berbeda, jadi kadang itu juga bisa lebih enak gitu. Kalau kalau kita ingat-ingat dulu, kalau kita belajar sama dosen yang sangat senior sekali kan kita juga sungkan ya, tapi ini jadi lebih cair aja. Mungkin itu sih, makanya ini rindu sekali belajar offline di kelas gitu, rindu ketemu teman-teman yang lain gitu. Gitu Bu. Oke, lanjut ya Bu ya. Apa itu namanya? Oke. Nah, sekarang tuh kan di masa pandemi ya Bu ya, terus biasanya kuliah offline, harus online, jadi kan kita lewat daring gitu ya. Pengalamannya selama hampir 1,5 tahun daring itu, perbedaan dengan yang offline apa Bu? Yang signifikan atau mungkin vibe-nya berbeda gitu? Jauh ya, jauh banget perbedaannya. Mulai dari kalau online kita terkendala sinyal, sedangkan yang kita ingin sampaikan mungkin banyak gitu. Jadi mahasiswa mungkin ada yang sudah menerima, ada yang belum menerima, ada yang masih lag gitu kan. Jadi macam-macam itu. Terus di awal-awal saya bingung harus pakai media apa yang membuat teman-teman itu bisa lebih mudah untuk memahami gitu. Biasanya kan kalau offline itu setidaknya mahasiswa itu bisa presentasi terlebih dahulu, kemudian saya bisa menanggapi dan menambahi gitu. Kadang lebih sering seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan mahasiswa untuk belajar dan mencoba untuk menyampaikan gitu. Tapi kalau ini susah gitu, karena mereka juga di berbagai tempat nggak bisa bersatu, jadi mereka ngerjain tugasnya itu juga susah gitu. Akhirnya ketika presentasi pun misalnya pakai Zoom itu ya, satu bisa jelasin, satu tiba-tiba terkendala sinyal, pokoknya masalah sinyal aja itu, kelamaan di situ. Akhirnya jadi nggak bisa selesai mata kuliahnya gitu. Jadi makanya kemarin nyoba YouTube, terus kemarin juga bikin video gitu. Jadi semua itu dicoba. Terus kalau online, memang kita nggak bisa sepenuhnya tiba-tiba ngasih tugas gitu aja ya. Memang kadang harus ada pertemuan tatap muka gini.
kendalanya sih itu apa namanya? Kadang mereka nggak mau menampilkan muka ya, jadi nggak mau on cam. Jadi kesannya kayak kita ngomong sendiri, nggak tahu nih mereka tuh pada ngapain, pada dengerin apa enggak, hadir tapi mungkin apa namanya ada, cuman mereka kemana nggak tahu. Jadi kita nggak bisa ngontrol aja sih, nggak bisa ngawasin. Cuman ya itu maklum karena kondisinya jauh kayak gitu ya, jadi nggak bisa ini. Tetap paling enak sih kalau saya dan beberapa teman yang lain kalau ditanya itu masih enakan offline ya. Karena suasananya beda gitu. Misalnya kita lagi ngelucu apa, itu ketawa bareng. Ini kita ngelucu apa gitu, nggak ada yang ketawa gitu kayak aduh krik-krik gitu kan, ada yang nggak jelas lah pokoknya. Itu sih. Terus kendala-kendala lain kayak misalnya ngoreksi Bu. Jadi ngoreksi yang biasanya kita mungkin bisa, misalnya kalau bimbingan itu kan lebih enak tatap muka ya. Jadi ini kesalahannya di sini, solusinya gini. Ini kalau bimbingan skripsi misalnya, tapi harus ditulis semua. Itu kadang balik lagi ke kita itu belum diperbaiki karena mereka nggak paham sama tulisan kita. Jadi banyak sering miskomnya memang. Itu sih. Ya, semoga pandemi ini segera selesai ya Bu ya, segera berakhir. Jadi kita bisa aktivitas seperti biasanya tanpa rasa takut. Amin, jadi ya amin. semuanya aman. Insya Allah ya. Oke. Amin. Ini Bu. Nah, kan Bu Ifta ini kan juga punya anak masih balita ya. Terus apa maksudnya punya peran lain selain dosen itu juga istri dan ibu. Oh, iya. Nah, cara untuk manajemen waktu antara harus apa pekerjaan di ranah domestik di rumah sama pekerjaan tuh gimana Bu? Cara membagi waktunya, yang pasti harus kalau ini ya beda ya. Kalau dulu sebelum pandemi gitu ya, kebetulan anak saya udah dititipin di daycare ya, udah sekolah gitu ya. Jadi memang ketika dia sekolah, saya langsung ke kampus. Pokoknya full saya ngerjain apa yang bisa saya kerjakan di kampus gitu ya. Nanti sore saya jemput anak saya. Kemudian dari sejak sore itu biasanya saya sudah nggak bisa megang kerjaan-kerjaan kampus lagi. Karena tahu sendiri ya Bu ya, kalau anak kecil gitu kita masih megang laptop pasti ikut gangguin dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bakal bisa. Makanya saya kalau udah di kampus benar-benar memanfaatkan waktu untuk bisa menyelesaikan itu semua. Nah, kalau sekarang walaupun online, dia masih sekolah juga gitu karena saya juga pasti juga ada kerjaan juga gitu ya. Jadi nggak mungkin bisa ke cover juga anaknya gitu. Kasihan kalau main-main sendiri juga. Dulu waktu awal-awal pandemi itu malah sekolahnya kan tutup juga ya. Jadi saya harus ngajar online itu ditemani dengan anak saya, entah itu nangis, entah itu apa, itu jadi sering banget gitu. Bahkan kadang saya mungkin harus fokus sama kelas, anak saya jadi main sendiri, itu saya benar-benar yang kayak kasihan banget gitu. Kalau sekarang kan dia bisa sama teman-temannya dan lain sebagainya. Itu pertama pembagian waktunya ya anak saya di sekolah itu tadi, kemudian saya fokus ngerjain ini, apa namanya, kerjaan kampus gitu ya. Kemudian yang kedua juga, kalau misalnya memang tidak bisa ditinggalkan, itu tetap komunikasi ya sama suami. Alhamdulillah suami kan udah di Jogja juga sama-sama, jadi masih bisa dihandle sama suami. Jadi intinya sih sebenarnya komunikasi kerjasama gitu ya. Kadang saya pernah rapat sampai malam sekali ya, suami saya yang ngehandle anak gitu. Jadi masih bisa sih sampai sekarang tercover ya. Mungkin capek-capeknya itu wajar ya, gimana kalau Bu Tika udah 2 anak ya, jadi capek-capek gitu wajar lah ya. Oh. Iya. Capek, sambat, marah-marah gitu ya, Gap. Apalagi kalau kerjaan belum selesai ya Bu ya. Iya, bener. Deadline gitu ya. Jadi memang perlu juga komunikasi sama pasangan untuk mendampingi buah hati ya. Jadi maksudnya kita saling support gitu. Antara kalau seandainya si ibu ini memang masih ada pekerjaan yang lebih urgent, jadi ya minta tolong untuk ke pasangannya untuk dampingin anaknya dulu kayak gitu. Nah itu ya, kalau benar. pengalaman pribadi Bu Ifta sama pasangan sama Pak Leo gitu ya. Gimana sih cara membangun komunikasi biar misal sama-sama mengerti? Kalau pengalaman pribadi gimana? Sama-sama mengerti, yang pasti ngomongnya jangan pakai nada-nada tinggi gitu ya. Terus kode-kodean itu jangan ya. Jadi belajarlah ya, semakin lama berumah tangga gitu, akhirnya semakin ngerti. Jangan kode-kodean karena laki-laki itu memang nggak ngerti ya kalau di kode-kode. Jadi kalau suami saya ya nggak tahu ya, mungkin suami Bu Tika beda. Jadi memang harus to the point.
Iya, terus Harus to the point dan ngomongnya itu dengan nada yang tidak marah-marah atau mungkin seakan kita lebih tinggi gitu, jangan gitu. Jadi ataupun kalau lagi emosi memang nanti dulu, kalau saya sih benernya nanti dulu ngomongnya, baru nanti kalau udah sama-sama enak gitu saya ngomong keinginannya itu seperti apa, tanggapan dia seperti apa, saya ingin tahu respon dia juga sampai nemu solusinya. Dan memang bisa menemukan pola komunikasi seperti itu ya setelah saya juga mungkin sempat adu mulut itu pasti ada dulu gitu ya, berantem itu pasti ada sampai ngerti oh pasangan saya ini kayak gini gitu. Dulu waktu setelah resign baru pertama kali kemudian kumpul bareng satu rumah gitu ya, saya tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh jadi ngerti oh dia tuh kebiasaannya gini, dan saya mencoba untuk memaksakan standar saya gitu. Harusnya tuh kayak gini, kamu jangan kayak gini gitu. Akhirnya itu apa Bu? Setiap hari, setiap malam itu ada aja yang diberantemin. Karena pengennya ini, pengennya itu gitu. Itu waktu awal-awal adaptasi habis resign tuh kayak gitu. Kok perasaan berantem mulu ya, gimana ya ini caranya gitu. Karena kaget mungkin ya, nggak biasa gitu ya tinggal satu rumah ketemu terus setiap hari gitu. Terus akhirnya ya itu saya menemukan pola komunikasi itu. Ternyata kalau udah berumah tangga kita nggak bisa nih aku-akuan gitu, harus kita gitu. Jadi saya mengutarakan apa yang saya mau gitu ya. Kemudian kalau menurut kamu gimana, itu juga harus ada ruang buat itu. Jadi nanti kita sama-sama ini. Sebenarnya gitu sih ternyata polanya, cuman karena dulu belum ngerti aja gitu ya. Tapi saya yakin masing-masing pasangan juga beda-beda, mungkin Bu Tika juga beda ya. iya. Ya lagi tuh bisanya tuh langsung to the point gitu loh ya kan, nggak usah basa-basi, nggak usah yang gimana kode-kode gitu. Jadi kalau memang perlu ngomong ya ngomong baik-baik gitu kan, karena kan memang tim ya kalau udah rumah tangga itu ya, bukan aku dan kamu, tapi ya itu tadi kita. Bukan aku, iya, tapi kita. Nah ini Bu, karena udah biasa ketemu mahasiswa gitu ya, terus pasti kan juga mereka tuh usianya usia udah dewasa ya, maksudnya kan di atas remaja kayak gitu tuh kan mereka update terus kritis gitu ya. Nah ngimbanginnya itu gimana ya, ngimbangin bahwa mahasiswa kita itu wah kritis nih, jadi saya harus bagaimana, itu biasanya gimana sih kalau seorang dosen muda gitu untuk menyesuaikan ritme belajarnya? Oh iya, tetap harus ini ya, internet, media sosial, apalagi kalau sekarang kan kita jadi tahu aktivitas mahasiswa kayak gimana, karena kita di sosmed juga berteman gitu, jadi kita tahu mereka tuh senengnya kayak gimana, lagi seneng bahas apa gitu. Jadi yang itu kemudian kita coba untuk kembangin diri juga gitu, oh mahasiswa tuh senengnya seperti ini, kemudian kita coba untuk belajar itu gitu. Senengnya tentang apa gitu, nanti kita coba cari tahu itu sih Bu. Jadi karena sekarang makanya saya tuh IG-nya tuh nggak di ini ya, nggak dikunci ya, nggak di lock ya. Jadi biasanya mahasiswa itu kalau misalnya sudah kenal misalnya sama saya gitu ya, tahu-tahu ada yang nge-follow gitu misalnya, oh ini mahasiswa ini, jadi akhirnya juga semakin dekat gitu. Jadi walaupun kadang mungkin di story atau kita komen-komen itu kan nggak berkaitan dengan pelajaran ya atau mata pelajaran, tapi itu sebenarnya yang membangun kedekatan. Jadi kita tahu nih preferensi mereka itu sekarang itu apa gitu. Itu kita lihatnya jadi situ juga. Terus ya karena kita umurnya nggak jauh beda ya, jadi biasanya mainannya sama Bu. Misalnya kayak TikTok gitu ya atau apa, saya juga lihat gitu, jadi saya juga tahu kalau di kelas misalnya lagi bahas apa, itu saya juga tahu. Atau mungkin film-film Korea misalnya, saya juga tahu gitu, oh yang lagi rame ini yang bisa saya selipin misalnya di mata kuliah, itu bisa kayak gitu sih kalau sekarang ya. Kalau mungkin kalau dosen-dosen yang ini kan kurang bisa masuk ke situ mungkin ya, karena mungkin belum zaman susah mungkin mengakses ini. Tapi kalau yang muda-muda tuh malah komunikasinya kadang pembelajaran juga bisa lewat media sosial. Ada tugas-tugas misalnya suruh buat TikTok tapi materinya tentang apa gitu, itu juga bisa. Jadi kan tetap mahasiswa tuh seneng gitu, enjoy gitu belajar gitu. Kayak gitu sih Bu. Dan jadi dosen atau pengajar juga tetap harus update ya Bu ya. Maksudnya kayak aplikasi sosmed yang
lagi Mm-mm. in gitu. Maksudnya tidak menutup diri untuk kalau kuliah mah yang formal gitu enggak ya. Jadi kita Mm-mm. juga Mm-mm. have fun. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Tugas-tugas Bu, sekarang banyak sekali, suruh bikin konten atau posting di Instagram atau itu ya tadi tuh bikin TikTok gitu. Itu mahasiswanya malah seneng ngerjain. Malah seneng semangat gitu ngerjainnya. Ya udah, jadi kita ngikutin iya, aja. Oh, oh. betul. Oh ya, Bu Ifta, karena pengalaman kan dari Bu Ifta itu kan memang akhirnya di lingkungan yang mensupport Bu Ifta untuk jadi dosen. Nah, ada nggak ini Hmm. bagi tips gitu ya untuk teman-teman atau perempuan di luar sana yang pengen jadi dosen tapi masih ragu itu gimana baiknya? Untuk jadi dosen atau untuk pekerjaan secara general? Untuk jadi dosen dulu deh. Maksudnya gini, misal aku mau ngajar nih ya, gimana ya nanti kalau jadi dosen enak gak ya atau masih ada banyak pertimbangan tapi karena Bu Ista udah menjalani gitu ya, boleh nggak kasih tips untuk Mm-mm. biar mantep misal seandainya mau jadi pengajar kayak gitu harus mempersiapkannya apa kayak gitu. Oh iya. Kalau untuk mempersiapkannya berarti dia harus mau, kalau dari yang S1 mungkin ya, lulusan S1 harus mau belajar lagi gitu. Semuanya sih sebenarnya pasti menuntut untuk kita untuk tidak berhenti belajar gitu. Tapi kalau misalnya dosen kan memang karena memang kita harus sharing sesuatu gitu, otomatis kita kan harus ngisi diri sendiri dulu gitu. Jadi jangan pernah berhenti belajar gitu. Terus makanya nanti jangan takut untuk sekolah lagi. Biasanya orang-orang itu kan setelah lulus S1, aduh aku udah belajar berapa belas tahun itu ya, belajar terus nggak pernah ada jedanya. Waktunya aku kerja, ya nggak masalah kalau punya keinginan seperti itu. Tapi kalau memang pengen jadi pengajar atau dosen ya, dosen itu memang harus ada apa namanya step yang harus dilewati. Jadi S1 nanti dia harus sekolah lagi S2 gitu ya, atau bahkan kalau memang pingin eh apa namanya jabatan akademiknya naik, nanti juga misalnya mau jadi profesor gitu ya, dia juga harus ini kan apa namanya sekolah lagi S3, harus banyak nulis, harus banyak baca, harus banyak menghasilkan karya gitu. Jadi berarti kan kita harus belajar terus, harus ngisi terus gitu. Jadi jangan jangan mau berhenti. Bahkan kalau pekerjaan-pekerjaan lain pun sebenarnya kan juga tidak berhenti berproses ya. Pasti ada apa proses untuk belajarnya lagi gitu. Intinya sih jangan takut untuk sekolah-sekolah tinggi, itu malah sangat lebih bagus membuka wawasan dan mempermudah kalian untuk bisa apa namanya ya, mungkin mendapati cita-cita yang lebih tinggi ya. Misalnya kalau tadi tuh pengen misalnya jadi guru besar atau bisa jadi profesor, itu memang harus sekolah lagi gitu. Jadi pertama sih jangan mau takut untuk sekolah lagi gitu. Kalau sekarang saya lihat sih orang-orang itu sudah punya pergeseran pemikiran ya. Dulu mungkin aduh kalau S2 itu ngapain gitu ya, ngapain kita sekolah lagi. Bahkan ternyata banyak juga loh teman-teman yang sudah kerja itu mereka mempersiapkan untuk nabung itu biar mereka bisa sekolah lagi. Jadi mindsetnya memang kayak haus ilmu. Teman-teman kita kan banyak yang tik ya, bahkan Tika juga seperti itu kan, pengen lagi nih sekolah lagi, pengen banget sekolah lagi gitu. Jadi karena pasti akan ada banyak wawasan ilmu yang bisa di ini gitu, digembleng gitu. Itu sih Mbak Tik. Kalau Ya. saya lihat sih karena mungkin orang jadi malas sekolah, jadi nggak mau lah sekolah tinggi-tinggi. Padahal bukan itu justru yang membantu kita gitu. Apalagi Gitu sekarang sih. juga banyak pilihan beasiswa ya Bu ya. Banyak sekali beasiswa LPDP itu kan juga yang bergengsi ya. Banyak sekali beasiswa. Mau di luar negeri itu juga lebih bagus lagi karena pasti dari sisi budaya, cara pemikiran, pandangan kita tuh bakal benar-benar lebih luas gitu ya. Jadi termasuk salah satu cita-cita juga ya. Amin. Semoga Bisa ya. apa ya? Iya ya, bisa bisa tahu lah ya gimana kalau di luar negeri itu pola belajarnya. Karena banyak yang dosen-dosen senior tuh memotivasi gitu. Sangat jauh berbeda. Jadi kalau bisa harus nyobain deh biar tahu gitu ya. Belajar di luar negeri itu gimana sama orang-orang yang gitu. Oh iya ya. Terus Mm-mm. ini Bu, boleh dong kasih apa ya statement closing statement untuk teman-teman itu berani mewujudkan mimpi gitu, apa struggle to dream come true gitu. Gimana caranya biar tetap semangat gitu. Biar tetap semangat ya. Ini saya
mengutip eh Martin Luther kalau nggak salah ya. Dia bilang kalau kamu nggak bisa terbang, kamu jalan aja. Kamu lari aja. Kalau kamu nggak bisa lari, jalan aja. Kalau kamu nggak bisa jalan, udah ngerangkak aja. Intinya apa? Keep moving. Jadi sedikit apapun atau sependek apapun pergerakan kalian, tetap bergerak, jangan berhenti aja. Itu Bu. Jadi kalau kita diem aja, nggak mau belajar atau nggak mau berproses, pengennya santai-santai aja, kita akan tergilas. Jadi kita harus ada pergerakan, walaupun itu sedikit. Justru sedikit itu yang kemudian akan membantu kita untuk mendekatkan pada tujuan kita, gitu ya. Terus, kalau misalnya di perjalanan hidup kalian itu tiba-tiba mungkin kalian menemukan kerikil-kerikil kecil, atau mungkin batu-batu yang kemudian membuat kalian mau menyerah, gitu ya. Ingat ada yang namanya the power of why. Tanya lagi, ngomong lagi sama diri sendiri, dengarkan. Kenapa sih saya kok ada di sini? Gitu. Jadi kalau kita udah tahu tujuan kita di awal tuh kayak gimana, insya Allah kita akan maju terus kok Bu. Gak bakal mundur atau gak bakal berhenti. Itu sih kalau saya. Bener banget sih Bu, aku juga wah iya juga ya gitu. Jadi memang keep moving ya, nggak jangan mau jadi kayak apa kaum rebahan aja yang nggak ngapa-ngapain ya, apa nggak do do nothing gitu ya. Jadi harus punya mimpi, harus mau bergerak gitu ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ista untuk sharing-sharingnya ya. Semoga mimpi-mimpi Bu Ista, cita-citanya bisa lanjut lagi sekolah di luar, bisa tercapai, terus lancar semuanya. Amin. Sama keluarganya juga selalu dalam lindungan Allah, sehat-sehat ya. Amin. Salam buat keluarga juga ya Bu. Ya, salam yuk. Assalamualaikum. Oke.